Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikah saharatan sababan lahiqa wa amran muftarada wa hukman adila wa khairan jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Al-ayah sadaqallahu al-azim. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ankihul ayama fa innallaha yuwassi'u fi arzaqihim wa yuhassinu fi akhlaqihim wa yaziduhum fi murwatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para asatiz, para orang tua, para hujaj, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sampai kita hormati, kita muliakan guru kita, orang-orang tua kita, di antaranya Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Haji Abdul Rahman, Al-Ustaz Haji Rahidi, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Syuhada. Beliau ini 3 serangkai, ya Allah, kompak bener ini. Mudah-mudahan para beliau yang bertiga ini khususnya diberikan panjang umur, sehat walafiat, Allah berkahi kehidupannya. Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Salim Sadana Agama, Al-Mukarram Ustaz Ismail Yakub, Al-Mukarram Ustaz Solihat, dan masih banyak yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya absen atau bersatu. Insya Allah tidak mengurangi takzim dan hormat saya pada beliau. Wabil khusus Saibul Bait, Saibul Hajat, Kakanda, Ibu Mursidah, keluarga besar Al-Maghfulah, Haji Sayadi. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau pada siang hari ini alhamdulillah kita bersama-sama bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita senantiasa mendapat berkah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam disampaikan kepada beliau, qudwah dan uswah kita, suri teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang saya hormati, kalau urutannya saya ini sebelum bait gitu ya, sebelum bait yang pantas nyampein Ustaz Salim ini, walaupun rumahnya deketan gitu, rumah saya jauhan, saya deketan urutannya, tapi udah ditembak sama Ustaz Ismail mau ada. Ibarat kata nih orang main ujungan, kalau udah dipanggil pantang mundur gitu kira-kira, walaupun ntar pas maju abis udah dengkol kaki atau dengkol pak, betul yang paham, nggak itu paham sih. Baik, saya hormati, sebelum saya lanjut ke sana ini, ya Allah, kalau di kampung saya udah kagak nemu orang-orang seumur beliau ini pada memimpin maulid, suaranya masih khas. Tapi kalau kemarin ini saya merasa jadi anak-anak lagi gitu. Tapi kalau di sono tua udah saya, itu udah tua, dan umur masih muda, ya baru 25, ya 25, balik kali ya. Wes hormati, ini mudah-mudahan 2-3 menit saya ngomong nyampe tuh anten, biasa nyampe. Ngomongin masalah perkawinan, ini kan yang dengerin maksudnya ngantennya. Nasihat buat nganten. Kalau buat kita mah ini udah pada hafal semua. Tapi pengantin lama Ustaz. Pengantin lama ini. Tapi lama gitu kira-kira. Udah luar kepala, udah hafal semua. Gitu. Tapi barangkali buat nasihat, kita punya anak, mungkin kita punya cucu gitu, barangkali nasihatin para beliau-beliau itu buat kita yang udah pada umurnya banyak kan, ingetin dah gitu.
Jadi kalau masalah nikah, kita berangkat dari perintah Allah tadi yang Allah sebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kata Allah, hei manusia, gitu kira-kira pintanya manusia, terkhusus buat yang beriman, yang percaya sama Al-Quran. Kata Allah, nikahin itu perempuan yang soleh atau solehah, laki yang soleh, tapi yang sendirian di antara kamu, gitu, yang sendirian. Nikahin yang sendirian. Apakah dia itu gadis atau janda? Tuh, kalau buat laki-laki kita suruh nikahin perempuan yang sendirian, laki perempuan yang gadis atau yang janda. Tapi diutamakan kalau bisa yang gadis. Kalau bujang sama bujang kayak kita dulu, besok insya Allah Ustaz Ismail kain di gadis. Amin. Begitu ya kita. Amin. Kabul. Nah, kalau langsung janda nanti penasaran gitu. Penasaran, wah janda duluan nih, gue tinggal nyari yang perawan begitu. Ya beli lagi jadinya. Tapi kalau perawan dulu, kalau mau nambah janda kagak apa-apa, karena laki-laki boleh 4 kan gitu. 4 juga itu kalau ngikutin tafsiran yang umum. Wawunya bukan waw ziyadah, bukan waw tambah, tapi waw atop. Kalau waw ziyadah 2 ditambah 3 ditambah 4, berapa tuh kalau gitu? 9 kan? 9. Nah, karena wawunya waw atop, maka jadinya 2, 3 atau 4. Kalau kagak sanggup 4 baru atop. Perintahnya 2 dulu. Ya Allah, kita nggak nyanggup. Tapi kalau kita lihat di WA mah, di Facebook ada yang 2 langsung 2, gitu dia langsung 2, 3, biarin dia mah itu. Dia mah nggak ada yang ngomelin, kalau kita mah kita nikah aja. Dia mah kata 2, 3, 1 aja kita. Yang gini diceker mulu. Nah gitu, perawan atau janda. Tapi ingat as-solihina, yang solehah atau yang soleh laki-laki. Nah, nyari yang soleh ini yang susah sekarang ini. Majlis taklim banyak, Pak. Bener nggak? Majlis taklim di mana kampung itu kalau kita ngikutin bini kita, nggak usah tanya ngaji di mana. Lihat aja seragamnya di rumah. Seragam yang nempel di dinding itu di lemari berapa warna? Kalau 5 warna berarti 5 majlis taklim tuh. Begitu kira-kira. Kelihatan. Cuman yang hadir nenek-nenek mulu. Anak muda nggak ada. Cari yang muda di pengajian. Salim kali aktivis anak remaja, ada yang perempuan. Ada 1, 2 gitu ya. Takut ya. Ada 2. Takut sama gurunya, jangan-jangan. Ya Allah susah. Tapi kalau kita main ini, ya Allah, pergi dana Pak Sono ke BKT, banyak banget itu. Pada mepet di pinggiran kali, udah kayak udang. Ya Allah, perempuan Masya Allah banyak bener. Kira-kira bisa kita nemu itu yang soleha di situ? Susah kita ngelihatnya. 2001 ya Allah. Emang kenapa begitu ya soleha? Kalau yang soleha mah insya Allah Pak, kita gampang, itu pasti bahagia kita kalau ketemu sama istri soleha. Gitu. Bahkan kita jadi cepat tua, kadang umur baru 40 tahun, uban udah banyak banget. Nikah baru 10 tahun. Ya Allah udah tua banget. Kita apa sih? Disiksa mulu bininya. Mikir. Ya Allah, mikir mulu. Tapi sekarang-karang ini kita lihat ini, udah tahu suaminya penghasilan kecil, dikit-dikit, tak. Assalamualaikum. Paket. Kita COD mulu lagi. Dia pergi, kita di rumah, kena bayarin kita. Kita nggak bayarin, kita malu bertangga. Kita pura-pura budek gitu. Tukang apa namanya? Tukang pengantar paket itu kenceng banget nih ngetoknya. Tok. Paket. Ya Allah. Gak ada cepet tua kita. Ya Allah, kalau dulu marah-marah masih mending jauh Pak. Itu di mall. Dia mau keluar, kudu punya modal.
kudu punya transport. Sekarang sambil tiduran dia belanja, sambil tiduran gitu. Dikit-dikit baju, belum lagi yang di majelis taklim, kodangan di majelis taklim, utang udah masuk-masuk. Ya Allah, banyak yang berhenti ngaji karena utang udah bayar. Gitu. Itu di kampung Sumur mah kagak begitu tuh setahun. Enggak begitu. Beda kali. Beda. Setahun saya Tanjung Priok ngalor. Ya Allah. Jadi kenapa yang salihah itu? Tadi itu, kalau pengen bahagia itu, cuman susah kita carinya. Karena untuk bisa menjadi mar'atun salihah itu perlu modal. Tapi tadi saya katakan mungkin di BKT mana pernah belanja, kali memang perempuan banyak dan sebagainya. Tapi ada ciri-cirinya perempuan salihah itu. Kata Hatim Al-Asam dalam kitab Uqudul Jain disebutkan ini. Di antara tanda-tanda perempuan salihah itu, kata beliau, ayyakuna mahabbatahu mahabbatullah. Dia jadikan itu cintanya kepada suaminya itu karena takut kepada Allah. Dia cinta sama suami tapi dasarnya takut kepada Allah. Nah, takut inilah yang mengantarkan seseorang ini, dia takut untuk melanggar ketentuan-ketentuan Allah, hukum-hukum Allah. Dia takut meninggalkan larangan Allah. Bahkan kalau dia ngaji lebih jauh, jangan kata dia pakai bentak sama suami, gitu kira-kira. Kalau di kitab itu juga disebutkan kalau ada orang yang namanya si Mutiah gitu. Nah, ini nama saya nggak tahu nih, ini nama bener si Mutiah apa nama julukan karena saking patuhnya. Mutiah artinya perempuan yang taat, gitu kira. Dia itu sama suaminya, singkat ceritanya, kalau di rumah dia taruh pecut di mana tuh? Pecut di dinding. Dia bilang setelah dia layani suaminya ini, dia kasih makannya sebagai servis luar biasa, dia ngomong, kalau pelayanan saya kurang prima, kurang paripurna, ini pecut gebuk saya. Takut digebuk di akhirat, dengan di dunia digebuk. Cuman ada nggak kira-kira saran begitu? Kagak ada. Nggak nemu kita kayak gitu. Kayak seperti itu. Nah, karena apa dia begitu? Karena takut pada Allah. Dan orang-orang yang nanti masuk surga pun asbabnya adalah karena dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah, dia tahan hawa nafsunya. Pengen banget dia ini punya baju, kalau yang udah ada blau abu-abu, blorong, berontok, blorong gitu. Dia pengen punya yang warna merah, merah cabe gitu. Tapi dia tahu suaminya duitnya kurang, utangnya belum dibayar, nggak bakalan dia minta lagi tuh. Dia takut menyakiti suaminya. Karena kalau suaminya sakit hatinya, maka murka suami itu menyebabkan dia terhalang untuk masuk surga. Kan perempuan gampang masuk surganya. Ya, perempuan mana saja yang dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, kemudian dia jaga kemaluannya, kehormatan dirinya, dakhala jannah min aibabin sya'a. Dia masuk surga dari pintu mana saja. Yang lebih hebat lagi dikatakan perempuan mati, suaminya ridho, masuk surga. Tuh gini. Gampang mah perempuan masuk surga. 5 tuh tadi tuh. 5 dia upayakan, insya Allah masuk surga. Tapi laki-laki jangan coba-coba Pak kayak kita ini. Kita mah boleh romano gagah banget, boleh gede tuh badan, boleh banyak orang takut. Tapi ketika kita mati, ditanya itu. Belum yang lain-lain, keluarga ditanya tentang kita punya keluarga ini, anak-anak kita bagaimana nih? Punya perempuan, ragunya beriab aja. Tahu beriab? Pakaiannya kanannya apa? Dengkul kelihatan kemana-mana. Pakai baju apa sempit banget, baju adanya dipakai. Udah gitu kaos neplak banget. Ya Allah, legging bukan hanya di bawah, di atas kelihatan semua. Lekuk-lekuknya itu yang ditanya nanti kalau anak kita begitu, bukan anak kita ditanya. Belum lagi nanti istri kita, belum lagi kita.
Ya Allah, utang bini kita yang nanggung, utang anak kita yang nanggung. Berat kalau kita, tapi perempuan itu dong. Ya Allah. Nah, yang pertama katanya cintanya dasar takut pada Allah. Dia cinta kan Rasulullah. Maka kata Nabi, al-hubbu wal bughdu lillah. Cinta kemudian murka marah kita dasarnya karena Allah Ta'ala. Ya Allah. Kalau ini nih enggak perempuan enggak laki sama aja. Yang kedua kata Hatim al-Aslam itu apa itu dia? Wa khulliha, dia punya perhiasannya itu, dia punya hiasan dirinya ini gitu. Apa itu dia? As-sakhawah, dia itu bares bima yamliku, dengan yang dia miliki. Dia kalau punya harta ini atau punya duit dan sebagainya, itu orangnya bares gitu. Dia bares sama suami yang lainnya. Kan ada cerita perempuan itu mah perempuan ini biasanya sifatnya bakhil pak. Ini nyari duit mah laki, tapi yang ngumpetin mah dia. Itu karena cerita kalau orang laki, kalau laki-laki mah kalau emang dia sering ngaji, kumpul ngaji, kalau ada pembangunan masjid, bangunan madrasah sebagainya, dengar di masjid diumumin, pengen kasih itu amal. Kalau bisa semua yang dia punya dikasih. Cuman jangan coba-coba kita kasih itu, kita ngomong sama istri habis pulang dari tempat tahlilan, kemudian dia bawa pulang duit satu amplopnya, ditanyain sama bininya, mana ini gue mau kasih ke majelis taklim, mana lagi bangun. Lah bang, bisa batal kita nih, bisa batal kita ngasih ke sana. Maka diem-diem, jangan dikasih tahu nama dia tuh gitu. Bakhil biasanya. Nah orang ini kata Hatim al-Aslam yang kedua, dia itu sakhawah, orangnya itu murah hati, murah senyum kepada suami. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Hatim ini, wa ibadatuha, ibadahnya dia itu berbakti kepada suaminya. Jadi ibadahnya dia bakti. Selain yang salat tadi itu, kemudian seluruh kegiatannya di rumah itu dia bakti kepada suaminya, dia layani suaminya. Ya Allah, kalau udah ini dia punya, luar biasa kita itu. Kita punya ini perempuan yang kayak gini, itu luar biasa. Ya makanya kata Nabi, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-maratus sholihah. Dunia ini perhiasan. Hiasan yang paling indah apa sih? Hiasan yang paling indah apa? Kalau kita malaki, kalau emas orang tapi demen kita mah, karena kita nggak boleh pakai emas. Ongkoang gitu kita. Kalau Jakarta mah emas banyak banget ya. Emas pak, ada emas yang hitam, ada emas yang kuning. Emas kalau emas yang asli kotorannya hitam. Tapi kalau emas kita yang di Jawa ini kotorannya ada yang kuning, ada yang hitam. Mas Marto. Berat lagi kan itu gitu kan. Kita mau keluar dari sepak lagi di luar emas. Ya. Nah, perhiasan mar'atun sholihah, perempuan yang sholihah, perhiasan luar biasa. Kalau udah punya ini rasanya surga dunia udah kita miliki gitu. Apalagi perempuan ini ida salka ilaiha ya. Nazar, apabila engkau lihat, kau pandang dia punya wajahnya menyenangkan. Ya, menyenangkan. Pulang secapek kayak pun juga, kalau dijemput di depan pintu langsung dikasih air segelas, ditanya kemudian mau makan, mau mandi apa mau tidur bang, kira-kira enak gak tuh? Enak. Jangan sampai kita pas dia lagi pulang digabrukin tuh pintu, buang tadi kira-kira. Nah ini kalau adanya begini nih, itu yang tadi ini yang dipandang sama kita menyenangkan. Kalau disuruh dia taat sama kita, bahkan kagak pakai disuruh, dia tahu kebiasaan kita. Subhanallah, ini kalau ada lagi boleh ini ya, umurnya masih muda, ada lagi boleh ini kayak gini, bukan buat kita, buat Ustaz Ismail. Amin. Gitu kira-kira. Kita nambah kalau berani. Oh jangan ditanya, kalau kita mah semua pasti mau, pengen semuanya, pengen doang. Kalau kita nih
diantegin aja dah, diantegin. Iyalah lu nikah di sono, pasti obat gitu kan. Ngeles deh jawabannya. Gua nih nggak mau nikah lagi bukan apa-apa, bukan gua takut sama lu, gua sayang sama lu, sayang. Ya kalau ngomong di kosan sih gitu gara-gara kalau ngomong ngobrolannya di cewek mulu ngomongannya. Iya. Ya, kalian saya hormati. Dia banyak ya. Panas ini lama-lama. Tuh, nyapnya no. Alhamdulillah ya. Ya. Sampai udah doa dan ditungguin pelan-pelan ya. Iya, ngomong banyak-banyak kenapa apa. Emang habis lagi modalnya. Yang domain kagak ada gitu. Tadi usul salim tuh baru. Kita saling dapat ya, kita doakan Ananda anak ini ya, binti Haji Sayadi, kiranya dia dengan suaminya second round nikah nih, Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah anugerahi zuriyah yang solehin dan solehah. Orang tua yang ngurusin, yang ngerawatin, Allah ganti semuanya dengan rezeki yang halal, dengan badan yang sehat, umur yang panjang, berkah semuanya. Kita yang hadir pun kita mohon kita kasih panjang umur, sehat walafiat, kuat iman Islam kita. Allah limpahkan rezeki yang halal yang berkah untuk ibadah. Mati husnul khatimah ladini al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf, bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.